Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kita akan bahas mengenai pola bilangan. Nah, apa itu pola bilangan? Nah, silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, lihat ini ada penataan nomor rumah. Kan lihat di bagian rumah yang di atas itu barisan rumahnya, nomor rumahnya itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Sedangkan yang barisan bawah itu nomor rumahnya nomor 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, dari gambar bisa kita lihat bahwa bagian atas itu nomor rumahnya menggunakan penomoran nomor ganjil. Kenapa nomor ganjil? Karena angka 1, 3, 5, 7, 9 itu tidak bisa habis dibagi 2. Maka itu angka tersebut termasuk angka-angka yang ganjil. Nah, sedangkan yang di bawah itu nomor rumahnya menggunakan penomoran angka genap. Kenapa bisa disebut angka genap? Karena dari 2, 4, 6, 8, 10 itu semuanya bisa habis dibagi oleh 2. Nah, jadi bisa juga kita gambarkan dalam pita barisan bilangan ini. Yang merah ini itu angka-angkanya angka genap semua, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Yang putih angkanya ganjil semua. Nah, ini namanya disebut dengan pola bilangan. Pola bilangan adalah struktur atau aturan dari sebuah urutan. Nah, nanti pola ini dapat menghasilkan sebuah barisan bilangan. Nah, ini barisan bilangan. Nah, apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, gimana sih bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur? Nah, contoh ya untuk hari ini ada beberapa contoh bilangan, yaitu barisan bilangan genap dan barisan bilangan ganjil. Nah, kedua barisan ini akan kita pelajari hari ini, ya kan. Nah, yang pertama itu barisan bilangan genap. Nah, ini ada barisan bilangan yang disebut dengan barisan bilangan genap. Kenapa disebut barisan bilangan genap? Karena semua komponen penyusun barisan bilangan ini adalah angka-angka genap, ya kan. 2, 4, 6, 8, 10 itu semuanya habis dibagi 2, jangan 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, sini ada titik-titik nih. Nah, titik-titik ini nantinya bisa kita isi dengan cara menganalisis terlebih dahulu. Apa sih yang kita analisis? Yaitu beda dari setiap bilangan. Nah, 2 ke 4 itu bedanya 2, ya kan. Kemudian dari 4 ke 6 itu sama-sama 2, 6 ke 8, 8 ke 10 juga bedanya 2 satuan. Nah, jadi kalau kita ingin mengisi titik-titik atau kita ingin mengetahui bilangan selanjutnya dari barisan bilangan genap ini, maka kita cukup menambahkan bilangan sebelumnya dengan 2. Nah, tambah 2, kemudian ditambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Nah, setelah kita tambahkan 2 dapat hasilnya seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Nah, ini adalah barisan bilangan genap. Kemudian yang kedua ada barisan bilangan ganjil. Nah, sama seperti sebelumnya, cuma bedanya adalah barisan bilangan ganjil itu terdiri dari angka-angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, jika kita ingin mencari bilangan selanjutnya dari barisan bilangan ini, nah kita harus menganalisis dulu, harus mengetahui berapa beda setiap bilangan yang ada di sini. Lihat, ada 1 ke 3 itu bedanya 2, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9 sama-sama beda 2, ditambah 2 ya. Jadi kalau kita ingin mencari bilangan selanjutnya, maka cukup tambahkan 2, 2 dan tambahkan 2. Nah, setelah tambahkan dapatlah hasilnya 1, 3, 5, 7, 9 tambah 2 sama dengan 11, kemudian tambah 2 sama dengan 13, tambah 2 lagi sama dengan 15 dan seterusnya. Nah, ini adalah barisan bilangan ganjil. Ya, sampai sini paham ya? Tinggal kita cari polanya bagaimana, lalu kita lanjutkan untuk mengisi titik-titik yang kosong. Nah, ini ada contohnya. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut. Nah, yang A ada 12, 16, 20, titik-titik. Yang B ada 21, 25, 29, 33 dan seterusnya. Nah, cara menjawabnya yang pertama kita lihat dulu. Lihat 12 ke 16 ternyata ada 4 satuan bedanya. 16 ke 20 juga sama-sama ada 4 satuan. Jadi kalau kita ingin mencari yang selanjutnya, tinggal tambahkan 4 tambah 4 dan tambah 4. Nah, setelah kita tambahkan dapatlah hasil 12, 16, 20 tambah 4 sama dengan 24, tambah 4 jadi 28, tambah 4 jadi 32.
Nah, itu untuk yang barisan bilangan ini. Kemudian yang satunya, yang B itu 21, 25, 29, 33 dan seterusnya. Nah, kita disuruh mencari 3 bilangan selanjutnya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita cari polanya dulu. 21 ke 25 itu bedanya berapa? 4 ya. Nah, jadi tambah 4, 25 ke 29, 29 ke 33 juga sama-sama 4. Jadi untuk menjawabnya kita cukup tambahkan 4, tambahkan 4, tambahkan 4, sama seperti beda-beda dari bilangan sebelumnya. Nah, setelah kita tambahkan 4, maka didapatlah hasil 21, 25, 29, 33 ditambah 4, 37, ditambah 4, 41, ditambah 4, 45. Nah, jadi jawabannya seperti ini kan. Nah, sampai sini paham kan ya mengenai cara mencari bilangan selanjutnya dari sebuah barisan bilangan. Nah, kemudian dalam barisan bilangan tuh ada unsur-unsurnya. Nah, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7 disebut suku barisan. Nah, yang mana sih Kak yang suku barisan? Nah, yang suku barisan itu yang ini, yang 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, kemudian 1, 3, 5, 7. Nah, ini disebut dengan suku barisan. Ya. Jadi suku barisan ini bisa juga dibilang sebagai anggota dari barisan bilangan tersebut. Nah, suku barisan biasa dilambangkan dengan U. Nah, kemudian ada istilah suku ke N suatu barisan atau UN. Nah, apa sih suku ke N suatu barisan? Suku ke N suatu barisan adalah suku ke berapa dari suatu barisan bilangan. Nah, contoh, kita ada punya barisan bilangan 2, 4, 6, 8. Nah, untuk U1 atau suku pertama dari barisan bilangan tersebut, suku ketiga dan suku keempatnya bisa kita tentukan dengan cara seperti ini. Nah, suku pertamanya 2. Kenapa 2? Karena suku bilangan pertama di dalam barisan bilangan ini adalah 2. Suku ketiganya adalah 6. Nah, kenapa 6? Karena barisan ketiga, bilangan ketiga dari barisan bilangan ini adalah 6. Nah, yang keempat itu U4 atau suku keempatnya yaitu 8. Nah, karena ini adalah bilangan keempat dari barisan bilangan tersebut. Nah, sekarang kita coba untuk barisan bilangan sepertinya. Silakan kakak beri waktu 10 detik untuk menjawab U1, U3, dan U4 dari barisan bilangan tersebut. Ya, silakan dimulai. Ya, waktunya sudah habis. Jadi kita jawab sama-sama apakah jawaban kalian tadi benar atau salah. Nah, selanjutnya kita lihat suku pertamanya yaitu 1 karena bilangan pertamanya itu 1. Suku ketiganya 5 kan karena bilangan ketiganya 5. Dan suku keempatnya itu 7. Nah, mudah kan? Ya, habis ini paham ya untuk menentukan suku ke berapa dari suatu barisan bilangan. Nah, misalnya seperti ini kan U1, U2, U3, U4, U5 mungkin mudah kita menentukannya. Lalu kemudian bagaimana jika ada pertanyaan tentukan U50 dalam suatu barisan bilangan? Wah, apakah kita harus menulis satu persatu sampai ditemukan suku ke-50? Bisa saja, tapi itu memerlukan waktu yang banyak dan agak melelahkan. Nah, gimana Kak? Apakah ada cara cepatnya atau cara yang lebih sederhana, yang lebih simpel untuk menyelesaikan soal yang seperti itu tadi, yang menentukan suku ke-50, menentukan suku ke-43 dan lain sebagainya? Nah, ada. Jadi caranya itu kita menggunakan rumus. Rumusnya apa? Yaitu rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N ini digunakan untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Nah, untuk barisan bilangan genap, rumusnya itu adalah UN sama dengan 2N. Untuk barisan bilangan ganjil, itu rumusnya UN sama dengan 2N min 1. N ini nanti diganti dengan suku ke berapa yang kita cari. Misalnya, kita ingin mencari suku ke-50 dari barisan bilangan genap. Nah, berarti N-nya kita ganti dengan 50. Jadi, U50 sama dengan 2 dikali 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. Jadi, suku ke-50 dari barisan bilangan genap ada 100. Nah, supaya kalian lebih memahami, kakak ada dua contoh yaitu yang pertama tentukan suku ke-35 dari barisan bilangan genap. Yang kedua ada tentukan suku ke-27 dari barisan bilangan ganjil. Nah, seperti yang kita tahu tadi, nah ini dicatat ya untuk rumusnya UN untuk yang barisan bilangan genap dan barisan bilangan ganjil. Nah, sudah dicatat. Sekarang kita coba jawab soal yang ini. Yang pertama itu tentukan suku ke-35 dari barisan bilangan genap. Nah, kita tahu
tadi di sini rumusnya ya untuk menjawab untuk suku ke-35 dari barisan bilangan genap. Nah, ini kita masuk rumusnya UN ini UN ya, UN sama dengan 2N. Nah, ya ini 2N-nya. Jadi N-nya kita ganti dengan 35. Nah, jadi UN U35 sama dengan 2 N dengan 35. Jadi 2 dikali 35 U35 sama dengan 70. Nah, jadi suku ke-35 dari barisan bilangan genap adalah 70 ya kan. Nah, kemudian lanjut yang kedua itu tentukan suku ke-27 dari barisan bilangan ganjil. Nah, sama seperti tadi. Nah, ini harusnya UN ya. UN sama dengan 2N min 1. Nah, ya. Nah, jadi saya lihat di sini N-nya kita ganti dengan 27. Jadi 27 dikurang 2 dikali 27 dikurang 1. Jadi U27 kita operasikan dulu yang perkalian. Jadi 2 dikali 27 sama dengan 54. 54 dikurang 1 sama dengan U27 itu sama dengan 53. Nah, jadi suku ke-27 dari barisan bilangan ganjil adalah 53. Nah, ya sampai sini paham kan ya? Jadi ya tinggal ganti N-nya dengan suku keberapa yang ingin kita cari ya. Sesuaikan rumusnya apakah barisan bilangan ganjil atau barisan bilangan genap. Nah, seperti itu saja. Mudah kan ya? Ya, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Kalau misal ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.